Henry mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Hari ini dia mengenakan gaun kuning muda dengan rambut panjang murni terselip di balik daun telinganya. Titi berbaring dengan lembut di pelukannya. Dia sangat berperilaku karena dia adalah salah satu kucing muda dan besar. Sebelum Henry melakukan persiapan apapun, kucing itu tiba-tiba muncul di matanya ketika dia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Amelia berdiri di dekat pintu menatapnya. Tidak masuk, nenek memintaku untuk membangunkanmu. Oke, Henry membuka selimut di tubuhnya dan menemukan bahwa pil tidur masih ada di tangan. Dia lupa mengembalikannya ke laci tadi malam. Saat ini, Amelia berjalan dalam 2 langkah. Bagaimana tidurmu sekarang? Bisakah aku membantumu mengetahui denyut nadimu? Dia akan datang. Henry dengan cepat menutupi pil tidur dengan selimut. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Keluar." Langkah kaki Amelia menegang, dan dia terdiam di tempat sambil memegang Titi. Henry tidak ingin dia melihat pil tidur, apalagi memberinya denyut nadi. Berhenti memedulikannya, ini hanya akan membuatnya semakin enggan. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Keluarlah. Henry mengambil bantal dan memukulnya di atas. Amelia tidak menghindarinya. Dia benar-benar tertabrak bantal. Sebenarnya, itu tidak sakit sama sekali, tapi dia sepertinya memiliki mulut berdarah yang terbuka di hatinya. Mata putih itu merah lagi, dan dia berbalik dan lari. Dia pergi, benar-benar hilang. Meong-meong-meong kali ini, tangis Titi terdengar di telinganya. Henry menunduk, Titi memelototinya dengan sepasang mata, seolah-olah dia akan segera mendatanginya. Titi kecil ini telah dibeli olehnya, tetapi hatinya sepenuhnya ada di tubuh Amelia. Melihat dia mengintimidasi majikannya, Titi menjadi kasar, seperti majikannya. Amelia mengemas semua emosinya dan pergi ke rumah sakit untuk menemui Tuan Wijaya. Orang tua Wijaya sedang berbaring di tempat tidur, masih belum sadar. Amelia membawa baskom berisi air dan menyekat tubuh lelaki tua itu dengan handuk hangat. "Kakek, cepat bangun, jika saya punya kerabat di Yogyakarta ini, hanya kamu kek." Orang tua itu sangat mencintai Amelia. Ketika dia masih kecil, dia memegang Amelia dan berkuda di pundaknya untuk bermain. Ketika lelaki tua itu duduk di rumah Wijaya, Yulia tidak diizinkan masuk ke pintu, dan Rena tidak diizinkan untuk mengenali leluhurnya. Orang tua itu sangat mencintainya. Saat ini Usi masuk. "Amelia, jangan terlalu khawatir. Aku yakin kakek akan segera bangun." Amelia meraih tangan Usi. "Amelia, lihat itu." Usi tiba-tiba kaget. Amelia menoleh untuk melihat. Kakek Wijaya menggerakkan jari-jarinya, lalu perlahan membuka matanya. Kakek Wijaya bangun. Amelia menghitung hari, kakek akan bangun dalam beberapa hari ini, dia berharap. Saat momen ini tiba, dia masih penuh dengan kejutan yang tidak terduga. "Kakek, akhirnya kamu bangun." Sudah lebih dari 10 tahun sejak Tuan Wijaya memasuki kondisi vegetatif. Matanya yang keruh sedikit bingung dan kusam. Ketika dia melihat Amelia, matanya perlahan menjadi lebih jelas, dan dia memanggil dengan suara yang begitu kasar sehingga dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Mengatakan, "Nona muda." Mata bahagia Amelia memerah, dan dia meremas tangan kakeknya. "Kakek, saya bukan wanita muda, saya adalah cucumu Amelia." Kakek Wijaya menjabat tangan kecil Amelia dan berkata, "Nona kecil adalah Amelia, dan Amelia adalah nona kecilku." Amelia tidak bisa mengerti apa yang kakek bicarakan. Dia memegang erat tangan kakek tua itu dengan erat, dan dia berbaring di tempat tidur dengan air mata berlinang. "Kakek, apa kamu tidak ingat aku?" Kakek Wijaya mengulurkan tangan dengan penuh kasih dan menyentuh kepala kecil Amelia sambil berkata, "Amelia, kamu sudah sebesar ini dalam sekejap mata. Kamu dulu sangat kecil dan kecil, kamu sudah dewasa.
Yah, kakek, aku sudah dewasa, kamu sudah tidur untuk waktu yang sangat lama. Karena kamu sudah dewasa, maka ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepadamu. Sebenarnya, ibumu adalah wanita tertua saya, dan kamu adalah nona kecilku. Amelia terkejut. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti, Amelia. Aku sebenarnya pengurus rumah ibumu. Untuk menyembunyikan identitas ibumu, aku membiarkan ibumu dan anakku Zidni menikah. Kamu sama sekali bukan putri Zidni. Pertama kali Amelia mendengar tentang pengalaman hidupnya, dia tercengang. Dia bukan putri Zidni, kakek. Siapa ayahku? Kakek Wijaya mengenang, saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa wanita muda itu telah bermain cukup lama, dan tiba-tiba ingin memiliki seorang putri untuk diajak bermain. Wanita muda itu juga mengatakan bahwa pacar baiknya dipanggil siapa namanya? Ya, putranya sudah setua itu, dan dia tidak akan punya waktu untuk melahirkan lagi. Tidak lama setelah ini dikatakan, wanita itu hamil. Tuan Wijaya telah menjadi vegetarian selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak dapat mengingat nama pacar yang baik itu, Nona. Amelia terdiam, jadi alasan Momi melahirkannya hanya karena dia ingin punya anak perempuan untuk bersenang-senang? Tapi Nona muda, yakinlah bahwa gen yang dipilih oleh wanita itu pasti gen terbaik, dan ayahmu pasti orang yang sangat kuat. Amelia tiba-tiba merasa bahwa nada suara kakek mirip dengan nada suara Bibi Listi. Kakek, bukan maksudmu Momi dan Dedi berdiri dalam satu malam, dan Momi yang pergi untuk mencuri gen Dedi? Kakek Wijaya bertanya, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengatakan sesuatu yang buruk tentang kehilangannya. Bagaimana itu bisa disebut mencuri? Itu seleksi. Wanita muda itu membalik tanda ayahmu dan memanjakannya untuk satu malam. Nona, kamu adalah seorang putri. Saya pikir dia merokok dari nenek moyangnya. Amelia tidak berkata apa-apa. Kakek, bagaimana ibu mati saat itu? Apakah Yulia dan Rena menggunakan tangan dan kaki mereka? Mereka mendorongmu menuruni tangga. Saya didorong ke bawah oleh mereka. Tapi Amelia, mereka tidak bisa mendekati wanita itu, dan mereka sama sekali bukan lawannya. Penyebab kematiannya tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini di luar dugaan Amelia. Dia mengira bahwa penyebab kematian Mumi juga terkait dengan Yulia dan yang lainnya. Mendengarkan nada bicara kakeknya sekarang, Mumi tidak pernah memandang ibu dan putrinya di matanya. Kakek, bagaimana ibuku meninggal? Kakek Wijaya berkata ragu-ragu, Nona kecil, lebih baik mengatakan bahwa Nona sudah mati daripada bagaimana dia mati. Kepala Amelia berdengung dan tidak bisa berkata apa-apa. Kakek, maksudmu ibuku belum mati? Kakek Wijaya mengangguk, menunjukkan penyembahan buta, setidaknya menurutku begitu. Untuk seseorang sekuat Nona, kecuali dia ingin mati, dia bahkan tidak akan bisa membawa neraka pergi. Tapi aku tidak tahu secara spesifik, Nona kecelakaan itu terjadi begitu tiba-tiba, dan kemudian aku didorong ke bawah oleh Yulia dan Rena. Sekarang kamu sudah sangat tua, tidak ada petunjuk. Meski tidak ada petunjuk, darah Amelia mendidih karena Momi mungkin belum mati. Kakek, aku ingin mencari Momi. Kakek Wijaya menyentuh kepala Amelia lagi. Kalau begitu pergilah ke ibu kota Makassar, di mana ada jejak kaki ibumu. Ibu kota Makassar, Amelia mengangguk dengan penuh semangat. Yah, kakek, ketika aku merawat tubuhmu, aku akan membawamu ke kota Makassar. Kakek Wijaya menggelengkan kepalanya dengan penuh kasih sayang, matanya yang keruh dipenuhi ketenangan mendekati tenggat waktu. Amelia, di mana Zidni? Apakah dia datang? Aku telah meneleponnya untuk memberitahunya, dia akan segera datang. Begitu suara Amelia jatuh, pintu ruang rawat dibuka, dan Zidni datang. Ayah, ayah tersayang, kamu akhirnya bangun.
Menurutku itu sangat sulit bagimu, Zidni dengan cepat menjatuhkan dirinya di depan tempat tidur, memegang tangan kakek Wijaya dan menangis karena kegembiraan. Amelia disingkirkan. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan Zidni, reaksinya ketika dia melihat kakeknya bangun sekarang hanyalah seorang cucu yang tidak berbakti. Namun, Zidni memang berbakti. Zidni adalah generasi kedua yang kaya ketika kakek Wijaya bertanggung jawab atas keluarga. Dia dibesarkan oleh istrinya, lalu oleh Rena, dan kemudian oleh Amelia. Putri yang paling berisik ini kembali dari desa. Jantungnya menaiki roller coaster sepanjang jalan. Dapat dikatakan bahwa dia penuh dengan kehangatan. Sekarang ketika dia melihat ayahnya, dia masih berpikir bahwa ayahnya memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.